di mana kita ketahui bahwa target yang ditetapkan ya dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional untuk penggunaan bauran ataupun juga untuk bauran EBT begitu ya dalam sektor ketenagalistrikan ini sebetulnya sudah mencapai target begitu ya. Tapi tentu ini masih jauh dari target utama kita untuk terus meningkatkan bauran energi baru terbarukan dan juga target untuk mencapai net zero emission di tahun 2060 begitu ya. Nah, kita melihat mungkin dalam waktu tahun 2026 ya. Seperti apa Mas Wilson melihat prospek untuk pengembangan bisnis utamanya panel surya begitu di tahun ini? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Iva. Jadi satu kita lihat dari sisi regulasi ya. Kalau dari pemerintahan sendiri itu kita bisa melihat perkembangan regulasi yang cukup konsisten. Itu seperti penambahan kuota di PLTS atap di 2026. Yang kedua kita lihat dari RUPTL yang baru, itu cukup clear dari pembangkit listrik tenaga surya yaitu ada sekian gigawatt. Lalu dari sisi market sendiri, itu kita melihat banyak sekali kawasan industri yang baru dan juga sedang era digitalisasi. Sehingga kebutuhan listrik itu semakin meningkat. Jadi kita melihat pangsa pasar yang cukup meningkat drastis, terutama di bagian energi listrik tenaga surya yang secara eksekusi sangat-sangat mudah ataupun cepat. Lalu terakhir terkait dengan teknologi. Saat ini kita lihat teknologi sudah makin mapan, sudah makin mumpuni, sehingga lebih reliable lagi, apalagi hopefully di tahun 2026 ini ada perkembangan penurunan harga baterai, seperti itu. Oke, baik. Nah, sedikit mungkin evaluasi ya untuk tahun 2025 begitu ya, capaian yang sudah dicapai oleh ATW sendiri seperti apa sih sebetulnya, kemudian di satu sisi juga ketika kita melihat ya industri, iklim industri secara keseluruhan juga bagaimana? Begitu. Oke. Jadi 2025 adalah tahun terbaik untuk ATW Solar. Kami berhasil instalasi lebih dari 60 megawatt. Itu terdiri dari PLTS atap maupun PLTS di atas tanah. Jadi kami berhasil untuk menciptakan value chain terintegrasi terhadap klien kami maupun bisnis partner kami. Dan kami melihat iklim bisnis yang cukup potensi terutama di sektor pertambangan maupun perkebunan, plantation, dan juga mining. Jadi target kami adalah memperbesar kapasitas untuk eksekusi proyek. Yang kedua kami akan masuk ke proyek yang lebih besar, utilitas. Lalu selanjutnya kami akan meningkatkan kualitas dan inovasi yang lebih kompetitif. Seperti itu. Oke, baik. Untuk pertumbuhan bisnis sendiri ya, dalam beberapa waktu terakhir seperti apa untuk ATW Solar? Dan di satu sisi juga ketika kita melihat prospek-prospek yang masih belum fully dijalankan dan masih menjadi target utama seperti apa? Oke, jadi 2025 dibandingkan 2024 kami ada peningkatan sekitar 40-50% bisnis. Oh wow. Ya, jadi cukup besar. Jadi beberapa hal yang kami akan fokuskan di 2026 itu adalah yang tadi saya sebutkan adalah hybrid ataupun off-grid market. Oke. Jadi itu adalah pangsa pasar yang tidak tersentuh saat ini, tapi pressure-nya itu sudah cukup tinggi dari sisi global. Karena mining dan plantation itu kebanyakan itu dilakukan ekspor. Dan dunia global itu cukup conscious, cukup sadar terhadap net zero emission ataupun green energy. Sehingga cukup banyak implementasinya. Sehingga akhirnya di track juga begitu karena mereka juga masuk ke dalam market-market yang cukup peduli ya akan penggunaan ataupun juga akan emisi yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan begitu ya, sehingga tadi sangat penting untuk melakukan peningkatan tentunya dalam upaya untuk pengurangan emisi. Nah, tapi di satu sisi ketika kita melihat ya untuk proyek-proyek yang sudah berjalan begitu ya, mungkin boleh diupdate lagi profil dari market yang saat ini sudah dimasuki oleh ATW Solar dan juga sudah istilahnya sudah cukup firm begitu di market tersebut seperti apa? Oke. Yang paling besar market kami itu yang menjadi main driver utama itu adalah PLTS on grid atau terhubung dengan jaringan. Dan itu yang paling besar adalah di industri, komersial, dan residensial. Itu kami cukup confident, sudah dominan lah di pasar, kami sudah cukup firm secara market position. Harapannya kami terus dominan untuk di market tersebut, namun tidak menutup perkembangan
sehingga kita masuk ke pangsa pasar lainnya. Oke, tadi kan digambarkan Mas Wilson tadi menyebutkan begitu ya, regulasi sudah firm, regulasi sudah jelas begitu ya untuk mendukung industri dan juga pengembangan industri dari panel surya ke depannya. Nah, tapi tantangan atau challenge yang dihadapi seperti apa sih? Apalagi kita ketahui bahwa dinamika global ini juga cukup beragam begitu ya. Dari tahun ke tahun kita mengalami tantangan yang berbeda begitu. Di tahun 2026 ini kita melihat ada tren pelemahan rupiah, kemudian juga sentimen geopolitik juga masih cukup ramai begitu ya, dan ini juga berpengaruh mungkin kepada nilai tukar, kemudian juga apakah ini sejauh apa dinamika global yang terjadi ini berpengaruh kepada bisnis dari ATW Solar? Oke, nomor satu memang paling besar di 2026 ini seperti kita tahu itu adalah rantai pasok. Harga bahan baku itu naiknya cukup signifikan, terutama di solar panel karena ada bahan baku menggunakan perak yang harganya itu sudah sangat meningkat. Yang kedua itu banyak pembatasan dan perubahan regulasi dari China sebagai pemasok utama dunia. Mungkin saat ini lebih dari 90% pemasok solar panel di dunia itu dari China. Oke. Jadi itu challenge nomor satu. Nomor dua mungkin kita bisa bilang dari konsistensi regulasi jangka panjang. Oke. Itu juga ya kita melihatlah optimismenya itu sudah terbangun. Tinggal eksekusinya ini seperti apa dari RUPTL tersebut. Oke. Lalu selanjutnya mungkin literasi publik. Itu publik juga harus lebih sadar, lebih conscious ya terhadap green energy ini bukan sesuatu yang mahal, bukan sesuatu yang tidak bisa kita gapai lagi gitu. Oke. Gitu. Jadi pemahaman dari masyarakat juga begitu akan pentingnya penggunaan energi bersih dan juga tentunya pemahaman akan tadi ya dari satu sisi seperti apa sebetulnya penggunaan ini bisa bermanfaat juga bagi pengguna begitu ya. Nah, tapi ketika kita lihat ya, kita tadi kan ada 3 problem utama yang disampaikan Mas Wilson ya. Yang pertama tadi berkaitan dengan rantai pasok, kemudian juga harga silver begitu ya yang berpengaruh tentunya karena ini merupakan salah satu bahan baku utama, kemudian pembatasan dan juga perubahan regulasi dari China begitu. Nah, seperti apa mungkin strategi yang diterapkan oleh perusahaan untuk menghadapi situasi ataupun juga tantangan yang tadi disebutkan? Oke, satu yang paling utama adalah strategi pembelian. Jadi yang sebelumnya kami membeli saat proyeknya sudah deal, mungkin saat ini kita melakukan ready stock. Kita lebih banyak memasok dari supplier lokal, itu juga salah satu strategi yang kita lakukan. Dan juga kami terus membangun ekosistem bisnisnya itu sendiri. Jadi kami hanya fokus di hal yang kami bisa kontrol.